Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng Spesial Ramadan. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Ketemu lagi nih sahabat, sama aku Keiko Atsuko. Aku di sini bakal nemenin puasa kalian dengan cerita-cerita sirah Nabi dan Rasul yang pastinya seru dan menarik untuk kalian lihat. Jadi sahabat, tema kita hari ini kisah Nabi Ismail yang rela berjuang demi Allah. Penasaran gak nih sahabat? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Kak Nino, Kak Kaira. Apa? Tahu nggak, ada ya selain Uwais Al-Qarni, ada pula Nabi yang sayang banget sama orang tuanya. Wah, siapa itu Siti? Siapa itu Siti? Itu ada Nabi Ismail yang percaya banget sama perkataan ayahnya dan dia bertawakal sekali kepada Allah. Tentu saja ya Kak Kaira. Iya, kisah apa ini Siti? Iya, kisah apa Siti? Itu kisah Nabi Ismail yang sayang sama Allah. Mau denger nggak? Boleh, yuk kita dengar kisahnya. Ayo. Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Masih lancar nggak puasanya? Semoga lancar terus ya puasanya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Aurelia Kusuma. Biasa dipanggil Kak Aurel. Hari ini Kak Aurel akan bercerita tentang Nabi Ismail alaihissalam yang rela berkorban demi Allah. Sekarang Kak Aurel mulai ya ceritanya. Nabi Ismail adalah putra dari pasangan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim lahir, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa putranya ke kota Mekah. Karena itu perintah Allah, maka berangkatlah Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan anaknya yang masih kecil itu ke tempat yang belum diketahui. Mereka berangkat menggunakan unta dan ketika sampai di Mekah, Nabi Ibrahim merasa bingung harus menitipkan keluarganya kepada siapa. Karena di sana hanya terbentang padang pasir yang amat luas. Di sana tidak ada tumbuhan, pohon, binatang, air, apalagi sumur. Sementara Nabi Ibrahim harus pulang ke kota Palestina. Dalam perjalanan pulang, tak henti-hentinya Nabi Ibrahim berdoa supaya anak dan istrinya diberikan keselamatan. Sementara Siti Hajar sekuat hati menerima nasib yang diberikan Allah dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada mereka. Namun lama-kelamaan persediaan makanan mereka pun mulai habis. Air susunya pun mulai mengering. Sehingga bayi Ismail pun menjerit kelaparan. Tidak tega melihat bayi Ismail menangis, Siti Hajar berlari ke sana ke sini mencari seteguk air. Tapi gagal. Dalam kondisi putus asa, ia pun memohon pertolongan kepada Allah. Doanya pun terkabul dengan hadirnya malaikat Jibril. Dari tanah yang diinjak oleh malaikat Jibril, keluarlah air bening yang mengharapkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Melihat air bening itu, seketika Siti Hajar pun bahagia. Seiringnya waktu berjalan, Nabi Ismail pun tumbuh dengan remaja. Ia bisa membahagiakan Nabi Ibrahim. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Nah sahabat, pasti penasaran kan dengan cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya,
Tetap duduk manis. Kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Halo sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjutin ceritanya. Ketika Nabi Ibrahim mendapati perintah dari Allah lewat mimpi untuk anak kesayangannya sebagai kurban. Mula-mula Nabi Ibrahim sedih dan berat hati. Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Jadi pesan itu disampaikan kepada Nabi Ismail. Dengan mantap Nabi Ismail menyetujuinya. Antara sedih dan bahagia, Nabi Ibrahim memeluk putranya dengan erat dan berkata, "Bahagialah aku mempunyai putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah." Lalu tibalah saatnya berkurban. Sebuah keajaiban pun muncul. Nabi Ismail pun diganti oleh seekor kambing yang gemuk dan besar. Semuanya pun gembira. Selesai deh ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Masya Allah, percaya aja Allah itu maha pengatur segalanya. Ujian-ujian dari Allah adalah proses yang mampu kita lalui. Percaya saja bahwa rencana Allah adalah yang terbaik untuk kita. Iya, berbaik sangka sama Allah ya. Betul. Setiap ujian ataupun itu adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat kita sebagai hambanya. Betul Siti dan juga teman-teman. Iya. Oke Kak Ke, kita akan saksikan episode-episode lain dari Kampung Dongeng Spesial Ramadan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Nah sahabat, gimana nih cerita dongeng kita hari ini? Semoga cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku Keiko Atsuko pamit undur diri ya sahabat. Sampai ketemu minggu depan. Yang pastinya dengan cerita sirah Nabi dan Rasul lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.